Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin, thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan mu'allifu hadzal kitab jami'u hadhihi al-ahadith al-imam Yusuf An-Nabhani wal imam syarihuha al-imam Al-Lahji wa Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani bi anna Allah fillahu ma yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis-sanadil muttasil ila al-imam An-Nabhani wal imam Al-Lahji قال في كتابه منتهى السول إلى شمائل الرسول باب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها الإمام الجزولي في دلائل الخيرات 201، وقال في التهذيب وكنيته صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم، وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم، وأفضل أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد. قال القسطلاني وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم قبل الخلق ب2000 عام، كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه. وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار أن آدم أوصى ابنه شيثا فقال: أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بإمارة التقوى والعروة الوثقى، وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش، ثم طفت السماوات فلم أر فيها موضعا إلا ورأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه، وإن ربي أسكنني الجنة فلم أرى فيها قصرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه، ولقد رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة، فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال الإمام الجزولي وذكر منها الإمام الجزولي. Kita yang sering kita dengar atau sering kita ucapkan Al-Jazuli, padahal tidak. Yang betul adalah Al-Imam Al-Juzuli. Siapa Imam Juzuli ini? Namanya adalah Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Rahman. Muhammad bin Sulaiman, Muhammad Al-Allamah. Beliau ini orang alim, luar biasa alimnya. Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Rahman Al-Juzuliyu Asy-Syarif
Al-Hasani Asy-Syadzili. Beliau termasuk keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang sering kita dapati ketika kita lihat, oh ini orang luar biasa. Kita belum tahu nasab beliau, belum tahu beliau ini cucu Nabi atau bukan. Tapi ternyata keseringan yang kita dapati ketika kita baca biografi ulama yang terkenal, ternyata mereka itu rata-rata keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Imam Juzuli, itu pantas memang, tidak heran kalau beliau itu keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang daripada Dalail Khairat. Ya, Dalail Khairat itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah ciptakan makhluk kecuali disebutkan oleh Imam Juzuli. Burung, binatang, dari burung, dari ikan, semua. Angin, pepohonan, pokoknya makhluk yang Allah ciptakan itu sama Imam Juzuli disebutkan di dalam kitab beliau Dalailul Khairat, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beliau ini mansub, arti mansub adalah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Imam Hasan Al-Hasani, karena memang mereka lah pewaris Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya kalau ada orang bukan keturunan Nabi tidak bisa jadi pewaris Nabi, bisa. Banyak juga ulama yang luar biasa, bahkan bukan orang Arab, orang Ajam. Ajam itu bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Bukhari yang mengumpulkan Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih di muka bumi ini, itu bukan orang Arab. Ya, dari mana? Dari, kalau sekarang ini mungkin Dagestan, daerah-daerah Tantan itulah. Uzbekistan, daerah-daerah situ. Itu Imam Bukhari dari situ. Bukhara, nama daerah dulunya itu Bukhara. Bukhara itu bukan daerah Arab, Ajam. Al-Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafiyah, dari Ajam, bukan dari Arab. Begitu. Jadi bukan artinya ketika mau jadi pewaris Nabi, penerus dakwah Nabi yang menyebarkan ilmu Nabi harus dari keturunan Nabi. Tidak. Nabi Muhammad SAW itu utusan untuk semua umat. Ajaran beliau untuk semua makhluk, untuk semua golongan, untuk semua golongan makhluk yang hidup, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya terkhususkan untuk keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun keluarga Nabi mempunyai nilai lebih untuk menjadi pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau kan, mereka itu sudah ada aliran darah dalam diri mereka. Jadi di dalam diri mereka sudah ada dari darah Nabi besar Muhammad SAW. Tinggal mereka mengasah sedikit, istilahnya tuh kata orang-orang tuh cepat jadinya. Kalau misalkan bukan keturunan Nabi butuh setahun, keturunan Nabi cukup setengah tahun, begitu. Tapi yang selain keturunan Nabi banyak yang alim, tidak perlu kita sebutkan banyak. Fadal masuk, biar tidak di pintu, maju. Jadi biar nanti di tengah-tengah kajian tidak terganggu, gitu. Tidak saling toleh harinya. Nah, fadal masuk. Jadi begitu. Al-Imam Al-Juzuli ternyata keturunan Nabi. Kita saja baru baca ini baru sadar, oh beliau ini keturunan Nabi. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama yang luar biasa, rata-rata mereka keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Ada ulama terkenal tafsirnya luar biasa. Ketika ditelaah biografinya ternyata keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Cuman mereka itu tidak terlalu atau bukan orang yang membanggakan nasabnya. Dan kalau orang cuma banggakan nasabnya tapi amalnya tidak ada, kan buat apa? Buat apa amalnya jelek tapi banggakan nasab? Seharusnya malu. Begitu, seharusnya malu. Amalnya jelek, tidak membanggakan nasabnya, malu. Nah, begitu. Al-Imam Al-Juzuli Asy-Syadzili, beliau ini thariqahnya daripada mengikuti Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadziliyah. Karena beliau dari Maroko,
Dari Maghrib itu Maroko, Marrakesh, Fas, daerah-daerah kota-kota yang berada di Maroko. Beliau di situ. Imam Asy-Syadzili juga dari Maroko. Sebelum beliau mengarang kitab Dalail Khairat, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab Dalail itu kitab khusus untuk salawat kepada Nabi. Dari awal kitab sampai akhir isinya cuma salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sama Imam Juzuli dibagi dengan 3 bagian. Bagian pertama untuk yang baca 3 hari khatam. Jadi hari pertama sepertiga, hari kedua sepertiga, hari ketiga sepertiga akhir khatam. Begitu. Untuk yang 3 kali khatam dikasih batasan sama beliau. Kayak kalau kita di Quran tuh makro begitu dikasih batasan. Ini untuk orang yang mau 3 hari khatam. Ada lagi yang untuk 4 kali khatam. 4 hari. Jadi dibagi apa? Seperempat sama beliau. Untuk yang 4 hari sekali khatam. Ada yang paling lama, itu yang bagian yang ketiga, 1 minggu. 1 minggu khatam, ngikuti hari. Mulai hari Senin diawali dengan istighfar, dengan membaca Asmaul Husna, membaca Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan wirid hari Senin. Selasa ada wiridnya juga, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin khatam dan langsung mulai lagi untuk wirid yang pertama lagi. Gitu. Itu 3 bagian kitab Dalail. Luar biasa kitab ini. Isinya semua salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita baca itu kita udah salawat kepada Nabi dengan jumlah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sebelum beliau mengarang kitab itu, jangan dikira beliau ini orangnya orang awam atau orang tidak paham agama. Diriwayatkan di sini hafizal mudawwanah. Beliau mazhabnya Imam Malik, mengikuti Al-Imam Malik. Jadi beliau Al-Maliki. Karena memang di Maghrib, di Maroko sampai sekarang yang banyak mayoritas mazhabnya Al-Maliki. Seperti di Indonesia rata-rata 99% istilahnya, atau 90% itu mazhabnya Syafi'i, kan begitu. Kalau di Maroko, Maghrib itu 95% bisa dikatakan madhabnya Al-Maliki, mengikuti madhab Imam Malik. Beliau ini mengikuti madhab Imam Malik. Hafizal Mudawwanah. Mudawwanah itu karangan Ibnu Abil Qasim, karangan fikih kitab di madhab Imam Malik. Kurang lebih kalau sekarang ini kita lihat yang dicetak itu 4 atau 5 jilid, dihafal sama beliau. Jadi bukan ngapal Safinah kita sekarang ngapal Safinah ngesok itu sobo. Ngapal Safinah, ngapal Risalah Jami'ah, ngapal Sofwatuz Zubat 1000 bait ngesok gitu. Ini bukan itu yang dihafal oleh mereka nih. 5 jilid dihafal. Bukan bohongan ini, cerita asli nih, nyata. Dihafal luar kepala mereka gitu. Jadi biar ulama zaman sekarang ini tidak sombong, banyak-banyak baca biografi ulama dulu. Itu tidak sombong jadinya. Jadi barulah nak ngesok dikit kita langsung nunduk lagi tak jadi ngesok. Kamu udah tahunya ada yang lebih hebat, banyak bahkan yang lebih hebat dari kita. Bayangkan 4 atau 5 jilid ada sekarang dicetak. Coba lihat kalau tidak percaya di Google Al-Mudawwanah, kitab Al-Mudawwanah dalam mazhab Imam Malik, 4 atau 5 jilid tergantung percetakannya. Artinya lebih dari 1 jilid dihafal sama Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli, pengarang Dalailul Khairat. Banyak apal yang lain. Artinya beliau sudah mufti dalam mazhab Imam Malik, sampai derajat martabat mufti, bisa memberi fatwa. Wa hajja wa qam, beliau juga haji hampir setiap tahun. Artinya sering haji, sering berjalan, sering ziarah kemana-mana. Setelah itu semua beliau dakhalal khalwah, baru beliau masuk khalwat.
Khalwat itu menyendiri, mengurung diri khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi khalwat itu ada adabnya, ada syaratnya. Tidak sembarangan orang tiba-tiba ngecut-ngecut, mana tak keluar dia, oh khalwat dia ibadah. Masing-masing. Syarat pertama khalwat harus dapat izin dari gurunya. Itu syarat pertama. Kalau kata gurunya, tak, bukan waktunya khalwat sekarang, udah, waktunya keluar. Semua ada perintah. Kalau kita ini mau sampai kepada Allah, ngikuti jalan orang-orang soleh, kita mau bergabung kepada mereka, maka kita ada jalannya. Jalannya itu melalui guru, tidak bisa melalui hawa nafsu. Sekarang lagi lesu nak metu, misalkan, nak mudik ke dusun ni lesu, misalkan. Cuman ada perintah, kewajiban, mudik, metu. Oh, metu tak? Kalau itu perintah. Begitulah. Sekarang misalkan lagi pengen mudik, lagi pengen metu, tak. Sekarang uzlah, waktunya dewean. Begitu. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah dan dengan Nabi besar Muhammad SAW itu bukan sembarangan, tidak ngawur-ngawur istilahnya, bukan sekendak hati, bukan, tapi harus melalui perantara guru. Jadi syarat adab khalwat pertama kali harus izin guru. Artinya kalau gurunya mengizinkan dia untuk khalwat, gurunya menyuruh dia keluar. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf 13 tahun khalwat, tidak pernah keluar. Bahkan istrinya, keluarganya itu kalau memberi makan dari bawah pintu. Dari bawah pintu. Makannya bukan tiap hari 5 piring. Paling tidak makan sampai kira-kira kuat untuk ibadah, cuman makan yang tidak sampai lemas atau meninggal karena kelaparan, tidak. Itu makannya sedikit. 13 tahun beliau khalwat. Ketika datang gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ke Surabaya atau Gresik lebih tepatnya, diperintahkan untuk keluar. Sudah, sekarang waktunya keluar. Kenapa? Ya perintah gurunya. Orang yang berguru itu meyakini kata-kata gurunya itu dari Nabi. Begitu baru manfaat ilmu kita. Tapi itu guru kita memang, maksudnya bukan cuman kita ketemu sama dia di kelas, bukan kita belajar sama dia sikok 2 kitab, bukan. Namanya itu Syekhul Fathi namanya. Guru yang membukakan hati kita. Ketika kita bersama dia, kita merasa kita ini dekat dengan Allah, dengan Nabi. Nah itulah. Omongan dia itu masuk ke hati kita. Ini termasuk tanda-tandanya, walaupun banyak nanti tanda-tanda yang lain. Nah itu biar kita memang bisa mengambil manfaat berkat dari guru itu, harus kita yakini apa yang dikatakan oleh guru itu perkataan Nabi. Guruku ini pewaris Nabi. Guruku ini adalah wasilah, wasitah, perantara antara aku dan Nabi. Artinya apa yang dikatakan dia itu pesan dari Nabi. Nah itu baru bisa berhasil murid tersebut. Murid itu bukan maksudnya SD, SMP, SMA. Murid itu dari isim fa'il, arada yuridu iradatan fahuwa murid. Menginginkan, ingin apa? Ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah tasawuf ketika mengatakan murid itu bukan anak sekolah, maksudnya bukan. Arti murid walaupun umurnya 70-80 tahun, kalau masih belum sampai kepada Allah, masih jalan untuk mendapatkan kedekatan di sisi Allah dan Nabi Muhammad, namanya murid, begitu. Murid. Jadi bukan tilmid. Kalau tilmid santri. Tilmid kalau diartikan bahasa Indonesia murid, maksudnya yang belajar itu. Tapi kalau murid bahasa Arab yang sering ada di istilah kitab, dalam kitab tasawuf, itu maksudnya orang yang ingin sampai dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua harus gerak-geriknya itu atas perintah gurunya. Misalkan sampai dia naik makom lagi, naik lagi, mujahadah naik lagi, baru nanti dia langsung mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara gurunya.
Kalau dia terus naik ke tingkat setelahnya, naik jabatan istilahnya, naik jabatan, sehingga dia langsung mengambil perintah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma biasanya kata ulama itu setelah gurunya meninggal biasanya. Ini termasuk masalah perguruan, bukan perguruan ilmu kebal lebih Ini perguruan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jauh lebih mulia dari perguruan ilmu kebal, perguruan silat, apa dia itu jauh lebih mulia. Ini tiada duanya ilmu ini. Biasanya kata ulama, seorang murid tidak langsung mengambil kepada Nabi. Kalau memang dia ada pandangan khusus dari Nabi, cepat. Cuman biasanya itu setelah gurunya meninggal baru langsung ngambil kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya harus melalui wasitah, harus melalui perantara. Imam Juzuli sudah alim, sudah luar biasa, akhirnya beliau dapat arahan untuk uzlah, untuk menyendiri. Terkadang aulia itu ada yang menyendiri di akhir hayatnya, ada yang menyendiri di awal hayatnya, ada yang menyendiri di tengah-tengah kehidupannya. Seperti misalkan Al-Imam Ghazali, beliau menyendiri di akhir hayatnya. Ketika beliau menyendiri, disitulah beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, begitu kan? Keluar, datang kitab Ihya. Tidak lama habis itu beliau meninggal dunia. Al-Imam Juzuli ini beliau kalau dilihat dari cerita biografinya di tengah-tengah hayatnya menyendirinya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengumpulkan atau yang merapikan file istilahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu beliau menyendirinya di pertengahan hidupnya. Ketika beliau mau berubah dari madhab akidah Mu'tazilah ke akidah Ahlus Sunnah, itu beliau menyendiri dulu, uzlah dulu 40 hari. Dan uzlah itu tidak harus lama, tergantung perintah guru. Ada yang lama, ada yang sebentar. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, akidah Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu 40 hari beliau uzlah. Setelah beliau keluar dari uzlahnya, beliau langsung mengumumkan, aku pindah akidah. Artinya dulu pendapat aku ketika di mazhab atau kelompok Mu'tazilah itu semua sesat, kata beliau. Sekarang aku baru nyusun akidah baru. Tapi bukan baru, akidahnya semua dalil dari Quran, dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada yang tanya kepada kita, kalian tuh ngikuti akidah Asy'ari bukan akidah Muhammadi, bilang Imam Asy'ari itu mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Imam Asy'ari tidak lebih hanya menyusun. Ada file yang kocar kacir, ada di file ini, ada yang paham komputer, ada yang di sini, ada yang di D, ada yang di C, ada yang di flash disk. Sama Imam Asy'ari dikumpulkan, dirapikan jadi satu, udah, tidak lebih. Imam Asy'ari hanya mengumpulkan, merapikan akidah yang sahih, akidah yang betul-betul dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Juzuli ini diriwayatkan ini dalam ceritanya, beliau masuk khalwat 14 tahun. Luar biasa. Khalwatnya 14 tahun. Thumma kharaja lil intifa'i bih. Setelah itu baru beliau keluar untuk memberi manfaat. Jadi setelah ilmunya matang, setelah khalwat baru diambil manfaat ilmunya oleh murid-murid beliau. Fa akhadha fi tarbiyatil muridin, mulai beliau mendidik para murid yang ingin dekat dengan Allah. Wa taba ala yadihi khalqun katsir, banyak yang tobat di tangan Imam Juzuli. Wa antashara dzikruhu fil afaq, kabar beliau ini tersebar kemana-mana. Bahkan beliau mempunyai karamat yang luar biasa. Diriwayatkan bahwasanya berkumpul kepada Imam Juzuli, artinya yang mengambil ilmu dari beliau di masa hidup beliau lebih dari 12.000 orang.
lebih dari 12.000 orang mengambil manfaat daripada Imam Juzuli. Tapi jangan lupa, beliau sebelum khalwat, beliau sebelum yuntafa'u bih, sebelum diambil manfaat oleh masyarakat, beliau sudah alim. Alim. Tidak ada ulama tazkiyah, ulama tasawuf, aulia itu bodoh, itu tidak ada. Pasti mereka alim. Kata Imam Syafi'i, mattakhadallahu waliyan min jahilin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengangkat seorang wali dari orang yang bodoh atau tidak paham masalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sya'a la'allamahu. Kalau Allah memang ingin, dia ni hatinya bersih, Allah ingin jadikan walinya, tapi tidak paham agama, Allah arahkan dia dulu untuk belajar. Diarahkan dulu sama Allah untuk belajar ilmu agama, baru diangkat wali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada wali, tidak mungkin ada syekh, ada guru, ada pemimpin tariqah, tapi tidak paham masalah wudu. Tidak mungkin itu. Tidak paham masalah solat, tidak paham masalah puasa. Lihat nih Imam Juzuli, beliau sebelum jadi syekh tariqah istilahnya, dia sudah hafal mudawwanah 4 jilid fikih mazhab Imam Malik. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, sahibul hikam, yang kita kenal kitabnya Hikam, ada kitabnya Tanwir, ada kitabnya Tajul Arus, luar biasa. Baca kitab Hikam tuh kayak Al-Quran. Kadal hikam an yakuna Qur'anan. Hikam itu kayak hampir, ini perumpamaan mustahil. Artinya saking tinggi maknanya, seakan-akan seperti Al-Quran. Itu kitab Hikam. Siapa pengarangnya? Ibn Athaillah As-Sakandari. Apakah Ibn Athaillah As-Sakandari orang yang tidak paham agama? Beliau Ibn Athaillah mensyarahkan mudawwanah ini. Mazhabnya Maliki juga, ya, Ibn Athaillah. Kitab mudawwanah ini yang dihafal. Jadi mudawwanah ini karangan muridnya Imam Malik. Murid langsung Imam Malik mengarang kitab, mengumpulkan istilahnya pendapat-pendapat Imam Malik dalam syariat Islam, dalam fikih ibadat, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih jinayat, dikumpulkan satu kitab. Banyak yang mensyarahkannya, termasuk yang mensyarahkannya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau itu sebelum berbicara masalah hakikat, sebelum berbicara masalah hati, sebelum berbicara masalah macam-macam begitu, beliau sudah pondasinya mantap, penuh dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru yang seperti ini bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan syekh, bisa dijadikan murabbi. Kalau murabbi syekh tidak paham ilmu agama, tidak pernah belajar, jangan ngaku dulu jadi murabbi. Cuman bisa mimpin wirid misalkan, bisa mimpin zikir, itu gampang aja. Kita budak kecil, seminggu bisa dia. Cuman gaya-gaya misalkan, geleng-geleng kepala, semua bisa. Bukan itu yang dimaksud, masyaallah hadirin. Kan itu yang dimaksud. Yang dimaksud jadi syekh murabbi itu berat. Masa depan murid-muridnya itu di tangan dia. Apa yang terjadi kepada muridnya, dia harus bisa menanganinya. Soalnya ketika orang ingin dekat dengan Allah dan dengan Nabi, pasti banyak yang dilalui, banyak rintangan, banyak halangan. Nah, bagaimana guru ini menanggapi murid tersebut? Seperti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi menghadapi sahabat? Begitu kan? Itulah namanya syekh murabbi. Bukan hanya mimpin zikir. Begitu. Oh, tidak bisa mimpin zikir, bukan syekh berarti. Sekarang itu kan. Yang penting bisa mimpin zikir, bisa teriak-teriak, bisa geleng-geleng kepala, itu sudah syekh murabbi. Bukan itu. Bukan hanya itu, tapi itu salah. Tidak salah. Bukan hanya itu kita bisa jadikan patokan dia itu syekh murabbi. Bukan. Harus dengan ilmu syariah. Selain dia menguasai ilmu haqiqah, ilmu tariqah, ilmu tasawuf, ilmu syariahnya juga harus bisa. Yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Yu'allimuhum wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihimul kitab, yatlu 'alaihim ayatihi, yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim.
pertama tugas Nabi itu yu'allim, baru yuzaki. Yu'allim itu mengajarkan isi kitab, mengajarkan syariat zahir, itu taklim, majlis taklim. Yuzakihim, baru setelah taklim ada tazkiyah. Setelah taklim ada pembersihan hati. Nah, itulah guna thariqah hakikah. Itu membersihkan hati. Tapi kalau langsung bersihkan hati, taklimnya kosong. Nah, itu sekali lagi sering kita ulang, tak boleh dipisah antara taklim dan tazkiyah. Termasuk tazkiyah zikir. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Dengan zikir. Cuman jangan sampai yang taklimnya lupa dong. Jangan sampai dilupakan tugas Nabi satunya, yu'allimuhum wa yuzakkihim. Yu'allimuhum wa yuzakkihim. Itu tugas Nabi besar Muhammad dan tugas pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Juzuli, Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Juzuli, termasuk keramat beliau, karamah Allah tampakkan pada beliau ba'da wafati, setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal 77 tahun setelah beliau meninggal, beliau ini meninggalnya di biladi Sus, di daerah yang namanya Sus. Kemudian mau dipindahkan ke Murakesh. Ya, Murakesh sampai sekarang masih ada, cuma tidak tahu bahasa ininya apa. Bahasa Arabnya Murakesh, kota di Maroko. Termasuk kota di Maroko ada Fas, ada Murakesh. Apa yang kalau yang sering kita dengar Casablanca, itu yang terkenal. Casablanca itu kan di Maroko tuh. Itu fawajaduhu kahayatihi yaumadufin walam takdir alaihi al-ardu. Didapati jasad beliau seperti ketika beliau dikuburkan, padahal sudah 77 tahun. Tidak diganggu sama sekali oleh tanah dan oleh ulat-ulat yang ada di tanah. Bersih, rapi, seperti beliau baru dikuburkan. Bahkan kata sini sebutkan bekas cukuran beliau itu masih berbekas. Jadi beliau ini pas meninggal itu habis cukuran, habis ngelapikan jenggotnya, kumisnya rapi, meninggal. Itu masih bekas tuh. Kalau habis nyukur kan kadang ada bekasnya masih. Itu masih berbekas. Seakan-akan baru meninggal ini, padahal sudah 77 tahun. Dan jadi kayak apa ya? Masih bekas, masih baru. Sebagian yang hadir yang memindahkan jenazah beliau ini tidak sengaja tersenggol dengan bagian muka beliau. Itu ketika senggol, biasanya kan kalau kita kesenggol agak tekan dikit, nah darah tuh kayak apa? Kelihatan asalnya tidak mengalir, jadi mengalir. Seperti itu. Jadi 77 tahun kayak orang masih hidup. Kan kalau orang meninggal mana ada darah mengalir lagi kan? Ini tidak. Disenggol begini, kita diangkat, ngalir darah, apa masih jalan darahnya. Seakan-akan orang masih hidup. Itu Imam Al-Juzuli setelah 77 tahun beliau meninggal. Dan di kuburan beliau ini ramai. Sampai sekarang diriwayatkan orang ziarah, orang baca dalail di situ. Insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah ziarah ke kuburan beliau, baca dalail di depan makbarah beliau. Dan diriwayatkan bahwasanya kuburan beliau sampai sekarang masih tercium bau minyak wangi misik, harum. Kenapa? Karena saking banyaknya beliau ini salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahan, semua keberkahan itu pada banyak kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Jazuli luar biasa. Kalau kita baca dalail baru kita tahu semua disebutkan sama beliau. Aku salawat ya Allah kepada Nabi Muhammad dengan sebanyak jumlah burung yang kau ciptakan, sebanyak jumlah pohon yang kau ciptakan, sebanyak jumlah daun-daun yang kau ciptakan, sebanyak jumlah pasir yang kau ciptakan, sebanyak jumlah air laut yang kau ciptakan. Berarti berapa banyak salawat yang dilantunkan oleh Imam Juzuli. Berapa banyak? Sebanyak daun yang Allah ciptakan, aku salawat kepadamu sebanyak itu. Berarti kalikan, kita sekali baca itu dikalikan dengan semua daun yang Allah ciptakan. Tak bisa terhitung lagi. Makanya luar biasa kita beliau dalail itu.
Luar biasa kitab tersebut. Diriwayatkan termasuk sebab beliau mengarang kitab Dalail itu, beliau pas lagi masuk waktu sholat, fakta metawaddo, mau ambil wudhu, ketika cara nimba dulu di sumur, falam yajidil ma', tidak ada airnya, usaha lagi, kosong, kering lagi, kemarau lagi musim nih, padahal Maroko tuh termasuk dingin, kering. Lagi beliau usaha begitu, tiba-tiba ada perempuan kecil, anak perempuan kecil masih, melihat dari jauh, nyingok orang tua tadi, istilahnya Imam Jazuli, nyari baju susah. Faqalat lahu man anta, siapa inti? Kamu tuh siapa? Kata perempuan tadi, anak kecil tadi. Faqala ana Muhammad, jawab ana Muhammad bin Sulaiman al-Jusuli. Oh, kata anak kecil tadi, kau ini orang yang terkenal itu ya, yang viral soalnya beliau, yang terkenal itu, karena alim, luar biasa. Tapi bingung cara mengeluarkan air, kata anak kecil tadi. Kau ini terkenal, tapi bingung cara mengeluarkan air. Istilahnya diejek sama anak Tina tadi, kecil ini, Sobiyah itu bukan fata. Sobi itu anak kecil laki-laki, Sobiyatun anak kecil perempuan. Kalau fata anak muda, fatatun perempuan muda, pemuda-pemudi. Kalau Sobiyah berarti kecil, belum balik, kecil. Fabasaqat fil bi'ri fafadha ma'uha ala wajhil ard. Akhirnya oleh anak kecil perempuan tadi, air sumur itu diludahi, gitu. Langsung airnya ngeluber sampai ke atas tanpa butuh ditimba lagi. Kaget Imam Jazuli melihat kejadian ini. Ini anak perempuan kecil, luar biasa, cuman ngeludah itu airnya ngeluber sampai ke atas, tidak perlu. Faqala Syekh akhir wudu Imam Jazuli, berkat perempuan kecil tadi, aqsamtu alik, kata Imam Jazuli, aku bersumpah, artinya demi Allah, demi kebesaran Allah, tolong jawab soalku ini. Bimanil tihadihil martabah, dengan apa kau mendapatkan kedudukan ini? Artinya ini kan berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Bikathratis shalah ala man kana idza masya fil bardil akfar ta'allaqatil wuhushu bi adyalihi. Dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendapatkan kedudukan itu, perempuan kecil tadi, dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahalafa yabinan an yu'allifa kitaban fi salati ala Nabi SAW. Dari situlah beliau bersumpah niat ingin mengarang kitab yang dalamnya isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikaranglah Dalailul Khairat. Itu istilahnya kronologi kenapa beliau mengarang kitab Dalailul Khairat yang isinya penuh dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kitab itu. Kalau ada yang ingin semangat baca, baca. Salawat sama Nabi itu beda. Orang yang rutin salawat kepada Nabi itu akan melalui hari-harinya beda dengan hari-hari yang dulu tidak pernah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Jazuli ini meninggalnya syahid. Ketika beliau lagi sholat subuh rakaat kedua di dalam masjid, beliau ditusuk oleh musuh Islam. Jadi masa itu memang masa lagi kacau, bukan masa lagi damai, lagi banyak cekcok antara umat muslim dan musuh-musuh Islam. Jadi termasuk incerannya ulama-ulama. Beliau bayangkan 12.000 sekali yang hadir majlis beliau, 12.000 lebih. Perhatikan orang hebat ini. Lagi sholat subuh di rakaat terakhir beliau ditusuk oleh musuh Islam. Syahid, jadi termasuk yang meninggal dalam keadaan syahid, seperti Sayyidina Umar bin Khattab persis. Lagi sholat subuh ditusuk dari belakang. Kasusnya sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau meninggal di tahun 870 Hijriah. 870 Hijriah. Jadi kurang lebih
600 atau 500 tahun yang lalu. Belum terlalu lama Al-Imam Al-Juzuli. Kitab beliau luar biasa. Bahkan ada yang mensyarahkan, kalau tidak salah ada yang mensyarahkan Dalail Khairat. Cuma Al-Faqir belum pernah melihat kitab tersebut. Nah, yang disebutkan pembahasan kita di malam hari ini, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Juzuli dalam kitabnya Dalail Khairat, nama-nama Nabi Muhammad SAW itu 210 nama. 210 nama dari nama Nabi. 201 mi'ataini wa wahidan, 201 nama. Kemudian setelah Imam Juzuli datang Imam Suyuti, dikumpulkan lagi sampai 340 sekian nama Nabi. Artinya nama di sini nama juga sifat, laqab, gelar beliau, bukan hanya nama. Maksudnya gelar beliau. Misalkan Ar-Rauf itu gelar beliau, Rahim gelar beliau, Haris gelar beliau, Aziz alaikum gelar beliau. Sifat yang di Al-Quran disebutkan oleh Allah, Al-Muzammil, Al-Muddathir, itu sifat, laqab beliau, julukan untuk Nabi Muhammad SAW, juga termasuk kategori nama-nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Jazuli di zaman beliau mengumpulkan sampai ke 201 nama. Imam Suyuti mengumpulkan lagi setelah Imam Jazuli sampai 340 sekian nama. Imam As-Sakhawi sezaman dengan Imam Suyuti, ini semua dikarang kitab. Imam Suyuti ngarang kitab namanya Ar-Riyadul Aniqah fi Asma'i Khairil Khaliqah. Imam Sakhawi ngarang kitab Al-Qaulul Badi fi Salati Alal Habib Syafi'i. Di situ beliau dicetak kitab ini, ada Darul Minhaj juga ada percetakannya. Itu sampai 400 sekian nama. Al-Hafidh Asy-Syami, murid Imam Suyuti, datang setelah Imam Suyuti mengumpulkan sampai 800 nama. Luar biasa. Ini kerjaan ulama kita untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah datang Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, pengarang atau pengumpul kitab yang kita baca sekarang, yang di tangan antum sekarang, itu kan punya kumpulan Yusuf An-Nabhani. Maka beliau kumpulkan semua yang sudah disebutkan oleh ulama-ulama sebelum beliau di kitab yang beliau kasih nama Al-Asma Fima li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal asma. Al-Asma Fima li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal asma, sampai jumlahnya 860 nama. 860 nama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditertib dengan huruf mu'jam. Maksudnya misalkan dari alif ikutin abjad, alif apa yang diawali dengan alif Ahmad, ba apa yang diawali dengan ba, begitu. Nanti sampai ke ra, Rauf, sampai ke ra, Rahim, begitu. Wa syaraha, dan disyarahkan oleh beliau syarah yang singkat. Cuman kitab ini wallahu alam dicetak atau tidak, Al-Fakir kurang tahu. Tidak pernah ada setelah itu yang mengumpulkan melebihi Imam An-Nabhani. Beliau ini luar biasa juga, Imam Nabhani. Termasuk ulama yang luar biasa dalam hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif, pengarang atau yang mencarahkan kitab yang ada di depan antum, yaitu Al-Imam Al-Lahji, itu beliau mengatakan, kata beliau, bisa kita sampaikan nama Nabi sampai 1000 nama kalau dimasukkan semua sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih ada 1000 nama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama itu makin banyak berarti menunjukkan bahwasannya orang tersebut makin mulia. Orang tersebut makin mulia. Misalkan termasuk nama Nabi Muhammad Harisun alaikum di Al-Quran. Termasuk nama Nabi Muhammad Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan kepada kalian. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dimasukkan kategori nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan al-matluwi alaih, itu orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran oleh malaikat Jibril, itu sifat Nabi, dimasukkan nama Nabi Muhammad. Contoh al-anwar al-mutajarrad, orang yang
terang menerang, mukanya itu sifat Nabi, dimasukkan juga ke kategori nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu semua dimasukkan, kurang lebih 1000, bahkan bisa lebih kata ulama, kalau semua dimasukkan kepada nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuan dari kita mengetahui nama Nabi adalah untuk kita ta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa tahu banyak nama Nabi tapi tidak ta'alluq kepada Nabi? Begitu. Buat apa hafal banyak Nabi tidak tambah dekat ikatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi buat apa kita tahu nama? Li ta'alluq, agar ikatan kita tambah kuat kepada Nabi Muhammad. Tujuan kita salawat itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Nabi. Kita ini kan di zaman akhir ini banyak yang melalaikan, TV belum, HP-nya belum, teman-temannya belum, baru nak salawat, baru nak zikir, datang kawan, ngajak kelakar, begitu, memang begitu, susah. Ngajak makan, niat baik padahal, ngajak makan, cuman gitu, itu al-alaiq, al-awaiq, itu adalah awaiq, pencegah kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencegah itu semua pencegah. Nah, jadi tujuan daripada salawat agar kita ingat dengan Nabi. Soalnya kalau kita sekarang ini salawat aja masih lalai dari Nabi. Sambil salawat udah, sambil salawat lalai dari Nabi. Udah salawat, apalagi tidak megang tasbih, apalagi tidak salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dulu, mereka walaupun tidak megang tasbih, tidak salawat, hati mereka selalu ingat pada Nabi. Tak pernah lupa dari lintasan hati mereka, pikiran mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat terus sama Nabi. Itu orang dulu. Jadi kenapa di zaman sekarang ini sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak lagi salawat kepada Nabi, agar kita makin ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Tujuannya begitu. Kenapa kita baca dalail? Misalkan ada yang ingin baca dalail, cuman dalail itu agak panjang, bukan istilahnya kalau yang bacanya lancar mungkin 5 menit, 3 menit, 4 menit, tapi yang bacanya agak lama mungkin 10 menit, 15 menit. Jadi kalau yang pengen baca betulan, jangan angin-anginan, itu istilahnya. Seminggu baca, habis itu lupa, habis itu jangan. Kalau memang baca, jadikan waktu khusus untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah semua amal ibadah kita yang lain akan diterima oleh Allah. Hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari yang lalu yang belum diisi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.